Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, sudah lama kita nggak ngonten ya. Hari ini saya pengen mengajak sedulur semuanya untuk sedikit menguak, mengetahui sekaligus juga membahas tentang Sabto Palon dan Noyo Genggong. Sosok ini begitu fenomenal setidaknya dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan Kejawen. Tapi apakah sosok Sabto Palon dan Noyo Genggong itu tersebut benar-benar ada atau hanya semata rekaan? Kita akan bahas kali ini. Tetap dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan juga share agar makin berkembang. Salam. Oke, sedulur, kita mulai ngobrol atau obrolan kita tentang Sabto Palon dan Noyo Genggong ya. Sebelumnya kalau kita melihat ada dua boneka wayang atau tokoh wayang yang ada di depan kita ini adalah Sabto Palon. Yang ini adalah Sabto Palon, kemudian yang ini adalah Noyo Genggong. Sabto Palon dan Noyo Genggong sendiri dalam mitos-mitos atau kisah-kisah Babat itu dikenal sebagai sepasang punokawan atau abdi dalam kerajaan Majapahit di era Brawijaya kelima ya, di era Brawijaya kelima. Bahkan beliau sing dereke sampai saat runtuhnya Majapahit dan lain sebagainya. Nah, kemudian Sabto Palon ini sangat terkenal dengan sumpahnya atau kata-katanya ya ketika Majapahit runtuh. Sekali lagi ini adalah versi cerita masyarakat ya. Pepestane nusa tekan janji yen wis jangkep 500 warsa kepetung jaman Islame musna bali marang ingsun gami budi madeg sawiji. Atau takdir nusa ini sampai pada janji jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman Islam musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Sumpah Sabto Palon ini kemudian yang banyak diyakini oleh orang Jawa dan Kejawen, yang mana nanti agama era Majapahit itu akan kembali lagi dianut oleh sebagian banyak masyarakat Nusantara, khususnya orang Jawa, 500 tahun semenjak runtuhnya Majapahit. Nah, kemudian terjadi perdebatan ya, Majapahit itu runtuh kapan? Kalau berdasarkan Babat Tanah Jawang Sirno Ilang Kertaning Bumi itu pada tahun 1478 ya, 1478, yang mana kemudian kalau 500 tahun berikutnya otomatis berada di 1978. Nah, ternyata tidak. Jadi pada tahun dekade 70-an, 80-an, 90-an itu di Nusantara Islam kan justru malah semakin menyala gitu, semakin berkembang. Kemudian apabila kita coba cari tahu kapan Majapahit runtuh, itu versi sejarah di buku Suma Oriental itu kan Tom Birus menyebut bahwa ketika dia datang ke Majapahit di Dayo atau Majapahit yang berpusat di Daha pada tahun 1520-an, Majapahit itu masih ada. Kemudian serbuan dari Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono pada kurang lebih 1527, kalau salah mohon dikoreksi, itulah Majapahit runtuh. Ada kata 1527 berarti ramalan si Sabto Palon ini atau yang Sabto Palon itu akan terwujud pada tahun 2027 jika patokannya itu. Nah, kemudian tentu kita akan timbul pertanyaan, benarkah ramalan Sabto Palon akan terbukti, dan benarkah ramalan Sabto Palon itu ada? Oke, sedulur, kita kembali dalam pembahasan ini, namun dalam segmen yang lebih berbeda ya. Nah, secara umum
Sabdo Palon dan Naya Genggong itu kan terutama Sabdo Palon ya dipahami sebagai ratunya Danyang tanah Jawa. Ini tercatat dalam serat Darmo Gandul yang ditulis oleh Ki Kalamwadi. Ini berangkat tahun kurang lebih ya menjelang 1900-an lah. Yang mana di situ disebutkan ada sebuah tembang pangkur Sabdo Palon Naya Genggong matur sendu. Kula niki Ratu Danyang kang rumeksa tanah Jawi. Sinten kang dadya narendra inggih badhe kula among ing wuri. Wus karsane Dewa Agung punika karya kula. Awit saking luhur paduka rumuhun Sang Resi Manumayasa Sakutrem lan Bambang Sakri. Yang mana ketika diterjemahkan itu akan menjadi siapapun yang menjadi raja akan saya jaga di belakang. Sesudah menjadi kehendak Dewa Agung, itulah tugas saya sejak dari leluhur paduka di masa lalu, Sang Resi Manumayasa Sakutrem dan Bambang Sakri. Kalau kita merujuk dari pupuh ini, bisa dikatakan bahwa sosok Sabdo Palon itu identik dengan Semar, karena kemunculannya Semar adalah bersamaan dengan kisah Rabine Manumayasa, yaitu Kanastren dan Kaniraras itu. Ketika Semar dikejar-kejar oleh Singa Putih, kemudian ditolong oleh Manumayasa. Singa Putih itu ketika dipanah berubah menjadi dua bidadari, Kanastri dan Kaniraras. Kanastri atau Kanastren menjadi istrinya Semar, Kaniraras menjadi istrinya Manumayasa. Dan dari Manumayasa dan Kaniraras itulah kemudian turun sesuai babat tanah Jawa. Kemudian Manumayasa, Sakutrem, Sakri, Polosoro, Abiyasa. Kemudian setelah Abiyasa itu Pandu Janaka, Janaka Abimanyu, Abimanyu Parikesit Gendrayana Sudarsono dan terus sampai Jayabaya. Nah itu yang kemudian dianggap sebagai leluhur raja-raja tanah Jawa. Nah dari sini artinya runutan kisah yang menjadi latar belakang Sabdo Palon di sisi ini adalah babat tanah Jawa, yang mana kita ketahui bahwa itu kemudian memang benar-benar babat, bukan kisah sejarah ya, cuma berlatar belakang sejarah, atau barangkali lebih simpel kita kalau diizinkan menyebutnya sebagai karya sastra. Nah, kemudian sejak kapan sih sebenarnya istilah atau penyebutan Sabdo Palon itu digunakan untuk Danyange tanah Jawa, kemudian untuk menyebut sebagai punokawannya Majapahit atau abdi dalem Raja Brawijaya V Majapahit. Nah, kita coba fokus ke Sabdo Palonnya ini dulu. Penyebutan Sabdo Palon sendiri mulai ada atau muncul itu pasca Java Orlog atau Perang Jawa. Ini menurut sebagian penelitian dimunculkan oleh Java Institute, sebuah lembaga yang didirikan oleh Belanda untuk mengkaji tradisi, kebiasaan, keyakinan, dan spirit orang-orang Jawa. Kenapa dalam Java Orlog atau Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro atau Perang Diponegaran itu selama 5 tahun benar-benar membuat Belanda kelimpungan. Jadi perang 5 tahun itu membuat Belanda menghabiskan biaya sekitar 25 juta gulden, dan itu adalah setara dengan hasil selama Belanda ada di Nusantara pada masa itu. Kenapa kemudian dimunculkannya sosok Sabdo Palon ini oleh Java Institute? Karena Belanda mempunyai keyakinan bahwa spirit atau semangat orang Jawa itu harus dikikis. Belajar dari peristiwa Diponegaran, spirit orang Jawa itu didasari oleh semangat jihad, atau pada masa itu memang di beberapa kalangan, beberapa lapisan masyarakat, Islam benar-benar mewarnai kehidupannya sehari-hari, sehingga semangat Islam dalam hal ini jihad benar-benar menjadi landasan perang Jawa. Belanda ini trauma sekali dengan kejadian itu, maka kemudian dicarilah upaya agar spirit orang Jawa itu pelan-pelan bisa dipadamkan atau diturunkan. Sosok Sabdo Palon yang mana kemudian terkenal di awal sudah kita bahas tentang sumpahnya 500 tahun yang akan datang sejak keruntuhan Majapahit, Islam akan hilang, agama Budi akan kembali, atau keyakinan lama akan kembali.
seperti yang kita lihat sekarang bahwa itu ternyata tidak terbukti, yang mana itu memang dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendowngrade atau menurunkan semangat jihad orang-orang Jawa, membenturkan lapisan orang Jawa yang meyakini keyakinan lamanya dengan orang Jawa yang saat itu sudah merasuk agama Rasul atau menjadi orang-orang Islam pada masanya. Nah, ini tentu saja sebuah keyakinan yang sebuah upaya yang bisa dibilang saat itu sukses sehingga menjelang tahun 1900-an Jawa bisa dikukup secara keseluruhan oleh Belanda. Sudah bukan company lagi ya, karena company sudah tutup sebelum peristiwa itu. Nah, ini tentu saja akan menarik apabila dikaji lebih lanjut, karena dari berbagai sisi kajian ilmiah ternyata Sabdo Palon itu bukan sosok yang nyata, dan memang Sabdo Palon itu baru dimunculkan sebagai sebuah sosok yang mewakili keyakinan lama sejak peristiwa Diponegoro. Mohon maaf, mungkin barangkali pembahasan saya ini agak terasa mulek atau kurang jelas dan lain sebagainya, karena memang dari sisi opini pribadi. Sekali lagi, ini opini pribadi yang mana bisa ditafsirkan oleh sedulur-sedulur semuanya, meskipun kita berharap ini tidak menjadikan polemik. Kembali ke sosok Noyo Genggong ini, Sabdo Palon ini adalah wayang yang saya buat dari bahan kulit etawa. Ini dipulas oleh Mas Andri Dalang Trenggalek, gapite kayu sawo ini dari Pak Tuki Mendewi. Gitu ya. Jadi sosok Sabdo Palon itu wayang. Itu di saya, karena memang wayangnya ada, wayang kelitik atau wayang kerucil pada masa itu. Terima kasih, semoga ini tidak menimbulkan kontroversi, semoga bermanfaat. Monggo tetap sinau sejarah dengan tidak mengesampingkan hal-hal yang perlu untuk dikaji lebih lanjut. Sekali lagi semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.